Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Jadi suka. Tak pernah dia janji hari kan panas, tak pernah dia janji pasti ada hujan. Dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Times of refreshing here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is
sukacita. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Ini yang kami tahu akan selalu kami alami setiap kali kami ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu kami menerima ketenangan dan damai sejahtera. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan sukacita yang melimpah. Karena kami yakin saat kami berada dalam hadirat-Mu ada pemulihan, ada pembaharuan. Dan Engkau Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Saat ini juga Roh-Mu mengalir bagi setiap kami yang membuka hati dan menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu. Oh, ku buka hatiku, ku terima jamahan-Mu, ku terima pemulihan dari-Mu Tuhan. Haleluya. Aku dipulihkan, aku dibarui. Oh, setiap yang sakit kami percaya aku disembuhkan. Oh, kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir dan tak berhenti mengalir. Kami rasakan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami alami ini semua di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Saya Pendeta Nathanael Prayogo. Adalah sebuah kehormatan dan sukacita untuk bertemu dengan Bapak Ibu kembali di hari Minggu 18 Oktober 2020 dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Saya ingin menyapa lebih dahulu Jemaat GSKI Betani Nginden, Jemaat GSKI Betani Manyar, Jemaat GSKI Betani Citraland, Jemaat GSKI Betani Sukomanunggal, dan Jemaat GSKI Betani cabang-cabang lain di Surabaya dan sekitarnya. Shalom kepada kita semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu bersama-sama dan minta Roh Kudus akan bekerja menerangi hati kita, sehingga firman yang kita dengar bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini. Kami mendapat kesempatan kembali untuk beribadah. Kami tahu bahwa ini adalah anugerah ketika kami bisa datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dan mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena di hari ini kami boleh menaikkan terima kasih kami untuk pertolongan Tuhan di sepanjang satu minggu. Dan kami percaya pertolongan yang sama akan Tuhan berikan kepada kami di dalam seminggu ke depan. Tuhan Yesus,
Allah Roh Kudus, Engkau bekerja dalam ibadah ini, memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan kepada kami semua. Karena kami percaya di dalam Engkau, kami selalu punya pengharapan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, biarlah roh hikmat dan wahyu tercurah atas kami semua. Dan kami buka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan ditaburkan di tanah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan pada hari ini satu topik yang menurut saya penting untuk selalu segar dalam hati kita, dalam pikiran kita, terutama di dalam roh kita. Topik itu adalah identitas. Identitas adalah sesuatu yang sangat penting, oleh karena di dalam identitas itulah kita bisa sadar dengan yakin siapa diri kita, dan keyakinan itu akan membuat kita melangkah maju melalui setiap badai hidup dengan kuat, dengan kokoh, dan tak tergoyahkan. Ada banyak orang yang tidak berani melanjutkan perjalanan karena identitasnya mulai kabur dalam dirinya. Identitasnya mulai buram. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk sekali lagi mari mengingat siapa kita di hadapan Tuhan. Karena dengan kita ingat siapa kita, saya sungguh berharap kita bisa punya keyakinan, kemantapan dalam melangkah, dan kita bisa yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang memberi identitas kepada kita adalah Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Judul renungan kita pada hari ini adalah kesayangan Tuhan. Ini adalah identitas yang saya mau ajak kita segarkan kembali di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Efesus 1 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Alkitab berkata dengan begitu indah, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bapak Ibu, ayat ini begitu kuat, begitu dalam, memberitahu kepada kita siapa kita ini di hadapan Tuhan. Bahkan dengan begitu lantang Paulus berkata bahwa sebelum dunia ini ada, sebelum penciptaan segala sesuatu, Tuhan telah merancang hidup kita di dalam pikirannya. Jauh sebelum dasar dunia ini dibangun, Tuhan telah memikirkan kita dan menjadikan kita menjadi sasaran daripada cintanya. Bapak Ibu, ini adalah identitas yang sangat penting, yang harus selalu segar dalam hidup kita. Kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ini adalah hal yang mendasari. Allah memilih kita. Allah memilih kita. Dan pilihan Allah yang diberikan kepada kita harus selalu segar, harus selalu kuat di dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, apa yang kita bisa ketahui dari pilihan Allah? Yang pertama, Allah memilih kita untuk dirinya sendiri. Allah tidak memilih kita dan diberikan kepada yang lain. Allah tidak memilih kita dan ditinggalkan. Allah tidak memilih kita dan dijadikan seperti sebuah monumen yang membanggakan. Bukan. Allah memilih kita untuk menjadi kesenangan Allah untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, saya percaya ini harus kuat di dalam kita karena ini menunjukkan betapa Allah sangat rindu supaya antara kita dan Dia ada sebuah hubungan. Kalau kita pergi keluar kota dan kita membeli oleh-oleh untuk kerabat kita, teman kita, sahabat kita, akan sangat berbeda dengan ketika kita memilih barang untuk diri kita sendiri. Kalau kita memilih
membeli oleh-oleh untuk kerabat kita. Kadang-kadang kita tidak bisa menemukan seperti yang kita bayangkan, tetapi karena memang harus membawa oleh-oleh, ya kita beli saja. Kadang-kadang harganya tidak seperti yang kita pikirkan, tapi kita bayar saja. Kenapa? Karena memang kita akan berikan kepada orang lain. Tetapi akan sangat berbeda Bapak Ibu kalau Anda pergi membeli untuk dirimu sendiri. Karena kalau kita membeli untuk diri kita sendiri, kita akan cari yang terbaik, kita akan cari yang paling tepat, dan kita akan cari yang paling menyenangkan kita. Dan saya memberitahukan kepada kita semua, Allah memilih kita untuk dirinya sendiri. Sehingga dengan demikian kita bisa yakin bahwa pilihan Allah untuk kita bukan sekedar sebuah pilihan, tetapi benar-benar pilihan yang berkualitas. Yang kedua, Allah memilih kita di antara banyak pilihan yang lainnya. Di antara begitu banyak manusia di atas muka bumi ini, Allah memilih kita. Bukankah itu sebuah hak istimewa yang luar biasa? Mungkin Anda adalah satu-satunya orang di dalam keluarga Anda yang mengenal Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda yang bisa percaya Yesus dan mendapat kepastian hidup yang kekal? Jawabannya sederhana. Oleh karena Allah memilih Anda di antara banyak pilihan yang lainnya. Yang ketiga, Allah memilih kita di dalam kedaulatannya. Artinya dia memilih kita tidak membuka ruang untuk pihak manapun menggugatnya. Dengan berbagai macam alasan, orang, iblis, keadaan, situasi sekitar kita bisa mempertanyakan, mengapa orang seperti ini, mengapa Anda dan saya dipilih oleh Allah? Tapi Allah berkata, aku memilih mereka, aku memilih dia di dalam kedaulatanku. Bapak Ibu, kalau Anda mengikuti lomba, maka sering dituliskan bahwa keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Keputusan juri saja tidak dapat diganggu-gugat. Keputusan Allah pasti tidak dapat diganggu-gugat. Ketika dia memilih, maka pilihannya itu adalah pilihan yang berdaulat. Yang berikutnya, Allah memilih kita tidak berdasarkan atribut dari yang dipilih. Jadi tidak ditentukan apakah kita memiliki sesuatu, apakah kita punya prestasi, apakah kita punya kualitas hidup, apakah kita punya kualifikasi yang sedemikian hebat. Tidak. Allah memilih kita bukan karena atribut kita. Bukankah ini sebuah berita baik yang luar biasa Bapak Ibu? Karena dunia akan memilih orang-orang yang punya prestasi. Dunia akan memilih orang-orang yang memiliki sederet hal-hal yang membanggakan. Allah tidak demikian. Dia memilih Anda dan saya di dalam kedaulatannya dan tidak bergantung apa yang melekat di dalam hidup kita. Yang berikutnya, Allah memilih kita berdasarkan kasih karunia-Nya di dalam Yesus. Alasan mengapa Allah memilih kita tanpa melihat atribut kita adalah karena Allah memilih kita bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Jadi siapa yang dilihat oleh Allah? Yesus. Siapa yang menjadi fokus Allah? Kristus. Di dalam Kristuslah kita menjadi pilihan Tuhan. Yang berikutnya, Allah memilih kita dengan maksud untuk membangun hubungan. Allah tidak memilih kita dan kemudian meletakkan kita menjadi sesuatu yang dibanggakan kepada dunia atau kepada kuasa kegelapan lainnya. Allah memilih kita supaya antara Dia dan kita, antara Allah dan kita terjalin sebuah hubungan. Dan yang ketujuh, Allah memilih kita, ini dahsyat, untuk dikasihi. Allah memilih kita supaya Dia bisa jadikan kita sasaran cintanya. Allah memilih kita bukan menjadikan kita seperti boneka, bukan menjadikan kita seperti sebuah barang yang hanya dipandangi, bukan. Allah memilih kita supaya Dia bisa mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Dan Bapak Ibu, ini tidak pernah berubah. Sejak dunia dijadikan, sejak pilihan ditetapkan, sampai selama-lamanya, kebenaran ini tidak pernah berubah. Allah memilih kita untuk
mengasihi kita. Yudas 1 ayat yang pertama. Satu ayat yang memberi kepada kita sebuah keyakinan lagi. Rekonfirmasi. Yudas 1 ayat 1 berkata, dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ada sebutan, ada gambaran yang begitu ilahi yang Tuhan berikan kepada mereka yang menjadi pilihannya. Siapa mereka yang menjadi pilihannya? Anda dan saya. Sehingga saya bisa menyimpulkan seperti ini Bapak Ibu. Di dalam pilihan Allah kepada kita, saya adalah pertama, orang yang dipanggil oleh Allah. Yang kedua, saya adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dan yang ketiga, saya adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kepada kita semua hari ini. Dunia sedang ada di dalam krisis. Krisis pandemi, krisis ekonomi. Tetapi krisis yang paling mengerikan sebetulnya adalah krisis ketakutan, kecemasan. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua, sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab, bahwa pilihan Allah dalam hidup kita adalah pilihan yang mengasihi kita dan pilihan yang memelihara kita. Jadi dia bukan hanya memilih kita dan membiarkan, tetapi dia memilih kita dan memelihara kita. Saya dipanggil, saya dikasihi, saya dipelihara oleh Tuhan. Saya rangkumkan ketiga hal ini dengan sebuah kalimat, saya ini kesayangan Tuhan. Saya ini kesayangan Tuhan. Jadi kita dipilih untuk disayangi. Kita dipilih untuk dikasihi. Bapak Ibu, ini adalah identitas kita yang tidak boleh kita lupakan. Yang tidak boleh luntur dalam hidup kita. Karena dunia akan berubah, situasi akan berubah, keadaan akan berubah, tetapi kebenaran tidak pernah berubah. Anda dan saya adalah kesayangan Tuhan. Nah, apa yang Alkitab janjikan kepada kita? Yesaya 54 ayat yang ke-10. Dahsyat sekali ayat ini, dan inilah yang memberi kekuatan ekstra, memberi rekonfirmasi atas apa yang Tuhan telah sampaikan di dalam banyak ayat yang lainnya. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Biarpun gunung-gunung dan bukit-bukit goyah, aku tak akan berhenti mengasihi engkau. Perjanjian damaiku akan kupegang selalu. Kata Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara-saudara, Tuhan berjanji. Tuhan menyatakan siapa jati dirinya. Yaitu dia adalah pribadi yang mengasihi kita. Dan kasihnya tidak pernah berhenti. Dan kasihnya tidak pernah dipengaruhi dengan apapun yang ada di sekitar kita. Pandemi, krisis tidak pernah mempengaruhi kasih Allah kepada kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kasih Allah punya dua syarat. Yang pertama, kasih Allah itu tidak berubah. Satu kali diberikan, tidak pernah dicabut, tidak pernah dibatalkan, tidak pernah dikurangi, tidak pernah digagalkan. Tidak peduli bagaimana keadaan kita. Tidak peduli di mana kita berada. Sekali kasih itu diberikan tidak berubah. Yang kedua, sifat kasih Allah adalah tidak bersyarat. Kasih manusia selalu bersyarat, tapi kasih Allah tidak bersyarat. Artinya dia mengasihi kita bukan karena sederet syarat dan kualifikasi yang kita bisa penuhi. Bukan sederet syarat-syarat yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa tunjukkan. Allah mengasihi kita karena dia mengasihi kita. Tidak berubah dan tidak bersyarat. Saudara-saudara, kalau kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita adalah kesayangan Tuhan. Saya percaya perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang sangat berbeda. Karena kita tahu kita ini ada yang punya. Kita ini dicintai. Kita ini disayangi. Kita ini tidak dibiarkan oleh Tuhan.
Sehingga dalam situasi apapun, kita tahu satu hal yang pasti, ada cintanya Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Dan saya berharap, di dalam cintanya Tuhan itu, kita bisa mendapat kekuatan melanjutkan perjalanan kita. Alkitab berkata bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika kasih penuh di dalam kita, ketakutan akan menyingkir. Tetapi kalau kita sedang dipenuhi dengan ketakutan, datanglah kepada Tuhan dan mintalah supaya kasih Allah memenuhi kita. Sehingga dengan kasih itu, ketakutan, kecemasan akan menyingkir dari hidup kita. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari di dalam kebenaran bahwa kita adalah kesayangan Tuhan? Yang pertama, di dalam kasih-Nya, aku diampuni. Di dalam kasih-Nya, kita diampuni. Bapak Ibu, di dalam kasih-Nya, yang pertama kali Dia bukan memberkati kita. Di dalam kasih-Nya yang pertama kali Dia bukan membuat mujizat, tetapi di dalam kasih-Nya yang pertama kali Dia mengampuni kita. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa akar dari semua masalah hidup adalah dosa. Jadi dosa harus diselesaikan dulu. Ketika dosa diselesaikan, maka segala akibat-akibat yang lain juga akan diselesaikan. Dan menyelesaikan dosa adalah dengan cara mengampuni. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-25. Aku Allah yang menghapus dosamu. Aku mengampuni engkau. Karena begitulah sifatku. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Wow. Bapak Ibu, bukankah ini sebuah kebenaran yang luar biasa? Berapa banyak orang dalam hidupnya bertahun-tahun dikejar oleh rasa bersalah. Berapa banyak orang dalam hidupnya bertahun-tahun mimpi buruk, tidak bisa menjalani hidup dengan tenang. Kenapa? Karena sang pendakwa yaitu iblis terus-menerus mendakwa dia dengan segala kejahatan, kesalahan, dosa di masa lalunya. Tapi dengar, hari ini ada berita baik buat kita semua. Di dalam Yesus, engkau dipilih untuk dicintai. Dan di dalam cintanya Yesus, Dia mengampuni semua dosa kita. Dosa pada masa lalu, dosa yang kita kerjakan sekarang sadar atau tidak sadar, dan dosa-dosa yang mungkin bisa terjadi pada hari mendatang. Alkitab berkata, di atas kayu salib, Yesus Kristus mengampuni segala dosa kita. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 12. Alkitab berkata, aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Dan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa mereka. Saya berharap Bapak Ibu kebenaran ini memerdekakan kita. Kebenaran ini melepaskan kita dari dakwaan iblis yang terus-menerus menyerang kita. Yang terus-menerus melumpuhkan kita. Kita bisa dengan yakin berkata, di dalam Yesus, semua dosaku sudah diampuni. Dan itulah kebenaran Alkitab. Dia mengampuni dan Dia tidak mengingat-ingat lagi. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa dapatkan di dalam kasih-Nya? Yang kedua, Dia bukan cuma mengampuni kita dan kemudian meninggalkan kita. Tapi Dia mengampuni kita dan Dia menghargai kita. Bapak Ibu, berapa sering kita melihat kalau ada bos, ya, kemudian mulai menunjukkan kesalahan kepada pegawainya atau anak buahnya. Dan kemudian ketika anak buahnya menyadari akan kesalahannya dan bos berkata, oke, kamu bersalah, kamu tahu, oke, tapi ingat ya, ini ada SP1, ini ada SP2, ini ada SP3. Saudara, ketika orang diberikan SP, ketika orang diberikan catatan akan kesalahannya, itu menekan harga dirinya. Dan kadang-kadang ketika tekanan itu menjadi begitu berat, maka orang akan justru lebih mudah melakukan kesalahan. Tuhan tidak demikian. Ketika Dia mengampuni, Alkitab berkata Dia tidak mengingat-ingat lagi. Dan sebagai gantinya, Dia memberi penghargaan kepada kita.
Kita adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya sederet gelar, ijazah, prestasi, tetapi hanya karena Tuhan sudah mengampuni kita dan kita menjadi pribadi yang berharga. Yesaya 43 yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Hari ini saya ingin mengatakan kepada kita Bapak Ibu, apapun yang engkau sedang alami hari-hari ini, dengar baik-baik, satu hal yang Anda tidak boleh lupakan adalah, Anda adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menghargai kita. Tuhan memandang kita sebagai pribadi yang mulia. Dan karena kita berharga, karena kita mulia, Dia rela untuk memberikan hidupnya ganti kita. Seorang berkata, bahkan kalau Anda adalah satu-satunya orang di atas muka bumi ini, Yesus pun rela untuk mati ganti Anda. Kenapa? Karena Dia melihat Anda berharga di pemandangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menentukan harga? Menentukan harga itu dua hal. Yang pertama, menentukan harga adalah melalui pembuatnya. Kalau ada sebuah barang yang diciptakan, yang dibuat, yang dikreasikan, maka pembuatnya punya hak penuh untuk menentukan harga. Suka-suka dia. Barang yang mungkin kelihatannya sederhana, tetapi oleh pembuatnya diberikan harga yang mahal, terserah. Kenapa? Itu hak dia. Kenapa? Karena dia pembuatnya. Tetapi Bapak Ibu, tidak cukup hanya hal satu ini saja. Karena kalau hanya ditentukan oleh pembuatnya, kadang-kadang barang itu tidak terjual. Kadang-kadang transaksi tidak terjadi. Tetapi ada faktor kedua yang tidak kalah pentingnya, yaitu bukan hanya pembuatnya saja, tetapi berapa besar orang mau membayarnya. Kalau pembuatnya bilang, barang ini aku buat dengan sangat mahal. Jadi aku memberi harga yang sangat mahal. 10 juta rupiah sebut saja. Tapi nggak ada orang yang mau beli 10 juta. Tawaran tertinggi hanya 1 juta. Maka ketika harga dari orang-orang yang mau membayarnya hanya 1 juta, sesungguhnya harga barang itu adalah 1 juta. Tetapi kalau pembuatnya mengatakan bahwa, oh ini barang saya buat dengan sederhana, dengan bahan-bahan yang murah, dan saya jual kepadamu 1 juta. Tapi ada orang berkata, wow ini masterpiece, ini karya agung, terlalu murah 1 juta, saya akan bayar untuk Anda 100 juta. Maka sesungguhnya berapa harga barang itu? 100 juta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal ini akan bekerja bersama-sama untuk menentukan harga sebuah barang, pembuatnya, dan berapa besar orang mau membayarnya. Sekarang saya mau beritahukan kepada kita semua Bapak Ibu. Pencipta kita bilang bahwa kita berharga. Tetapi yang kedua ini penting, yaitu ada pribadi yang mau membayar kita. Dan dia bayar kita dengan harga yang sangat mahal. 1 Korintus 7 ayat 23 bilang begini. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Harganya lunas. Bukan hanya dibayar dengan uang. Bukan dengan harta, bukan dengan emas atau perak. Tetapi dengan darah anak domba. God paid a high price for you. Pencipta bilang engkau berharga. Yesus membayar kita dengan harga yang sangat mahal. Yaitu darahnya sendiri. Apa alasan Anda untuk mengatakan bahwa hidupmu tidak berharga? Apa argumen Anda untuk mengatakan bahwa Pak, saya ini pribadi yang lemah, saya ini tidak dipandang, saya ini golongan ekonomi lemah. Saya ingin bilang kepada kita, Anda adalah orang-orang yang berharga. Allah bilang kau berharga. Yesus bayar harga yang mahal untuk engkau dan saya. Itu sebabnya di dalam kasih-Nya kita adalah pribadi yang berharga. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam kasih-Nya kita adalah pribadi yang dikuduskan.
Kita harus mengerti ini karena kekudusan di dalam banyak konsep adalah bagaimana orang berjuang untuk mendapatkannya. Kekudusan di dalam banyak pandangan adalah bagaimana usaha orang untuk mencapainya. Dengan segala macam cara-cara yang mereka ajarkan atau yang mereka percayai. Tapi berbeda di dalam Yesus. Di dalam Yesus Alkitab berkata bahwa ketika kita dipilih oleh Allah, Allah memilih kita melalui Yesus Kristus supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sehingga Bapak Ibu, kekudusan bukan berbicara tentang apa yang kita usahakan dengan kekuatan kita, mati-matian usaha kita, bahkan dengan darah kita. Tetapi kekudusan adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui kita. Dan inilah yang membuat kekristenan kita berbeda. Maksud utama pilihan Allah bukan untuk memberi perlakuan khusus dalam diri Anda dan saya seperti memanjakan, memudahkan, melapangkan. Tetapi maksud utamanya adalah supaya kita menjadi umat yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Apa arti kudus? Kudus artinya terhormat, layak dihormati, dipisahkan secara eksklusif untuk Allah, murni secara moral. Tak bercacat artinya tanpa kelemahan atau celah, tidak ada ruang untuk tuduhan datang di dalam hidup. Bapak Ibu melihat dua kriteria ini, pertanyaannya adalah, apa kita bisa? Mampukah saya mencapainya? Betul Bapak Ibu, kita tidak akan mampu mencapainya. Kita tidak akan bisa mencapainya. Tetapi saya beritahu kepada kita semua, di dalam kasih-Nya, Dia akan bekerja di dalam kita. Di dalam kasih-Nya, Dia akan membentuk kita. Di dalam kasih-Nya, Dia akan memproses kita. Itu sebabnya saya bilang kepada kita semua, di dalam kekristenan, kekudusan itu bukan sesuatu yang kita raih. Tetapi kekudusan adalah sesuatu yang menjadi titik tolak perjalanan kita. Jadi ketika kita menerima Yesus, kita dikuduskan dan kita berjalan di dalam kekudusan itu. Roh Kudus menolong kita. Kasih Yesus akan terus dialirkan kepada kita. Sehingga kalaupun kita terpeleset dan jatuh, kita bisa bangkit kembali. Dan Tuhan selalu berkata kepada kita, ayo maju terus anakku, ayo terus melangkah dalam hidupmu. Karena engkau adalah pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah identitas yang harus kuat dalam hidup kita. Karena berapa sering banyak orang tidak berani untuk menatap hari depannya. Karena iblis selalu menuduh dia dengan mengatakan kamu banyak dosa, kamu banyak salah, kamu bikin kejahatan ini dan sebagainya. Tapi mari hari ini kita mulai berani berdiri teguh dan mulai berani berkata, Tuhan, terima kasih, aku pilihanmu, aku kesayanganmu. Di dalam kasih-Mu engkau mengampuni aku. Di dalam kasih-Mu engkau menghargai aku. Dan di dalam kasih-Mu hidupku dikuduskan. Kita menjadi kudus bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Tapi kita menjadi kudus karena Kristus yang bekerja di dalam kita. Dan memproses kita, mengubah kita, memperbaharui kita, dan menyempurnakan kita. Jemaat GSKIP Tani Nginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan cabang-cabang di Surabaya dan sekitarnya. Identitas kita harus kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya saya ingin menutup renungan kita dengan sebuah ayat. Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Anda masih ingat tadi, saya membacakan buat kita semua Yudas 1 di awal Bapak Ibu. Yang menunjukkan betapa kita adalah orang yang dipanggil, dikasih, dan dipelihara. Dan sekarang, di dalam surat yang sama, Yudas mengatakan kepada kita, peliharalah dirimu di dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bahasa Inggris bagus sekali. Staying right at the center of God's love. Bawa dirimu, tetapkan dirimu untuk selalu ada di dalam pusat kasih-Nya Tuhan.
Bawa diri Anda untuk selalu sadar, selalu ingat, selalu bersyukur bahwa saya ini adalah kesayangan Tuhan. Saya ini adalah pilihan Tuhan. Dan waktu Anda selalu ada di situ dan tidak pernah mengizinkan segala tipu daya dakwaan iblis menyerang pikiran Anda, saya percaya perjalananmu akan menjadi perjalanan yang kuat, perjalanan yang kokoh. Bukan karena dunia ini berubah, tetapi yang di dalammu berubah. Yang di dalam kita berubah. Karena kita tahu kita adalah kesayangan Tuhan. Saya adalah kesayangan Tuhan. Biarlah identitas ini segar kembali dalam kita. Dan biarlah melalui identitas ini kita bisa dengan kepala tegak melangkah. Kita tahu Tuhan menyertai kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau memandang kami berharga. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sadar tidak ada yang baik dalam diri kami. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kalau hari ini kami mendengar firman yang mengatakan bahwa kami berharga di hadapan Tuhan, itu adalah sebuah hak istimewa yang luar biasa. Kami mau simpan dalam hati kami mau pegang dengan sungguh-sungguh, dan kami mau jalani hari-hari kami. Kami adalah pribadi yang menjadi kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berikan kepada kami perlindungan, berikan kepada kami penyertaan, berikan kepada kami pertolongan di dalam kami melewati hari-hari kami. Kami mau untuk selalu tinggal di pusat kasih-Mu, karena hanya dengan itu kami akan tetap kuat, selalu kuat, dan semakin kuat dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu dirimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.